Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan penuh kesadaran akan berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ku datang Tuhan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Tante untuk bisa berdoa. Haleluya Yesus. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami datang menyembah kepada Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Atas pemeliharaanmu, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu kami boleh ada saat ini. Biarlah kami datang dengan segala kerinduan kami, segenap kehidupan kami datang menyembah, kami datang memuliakan, kami datang mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Saat ini kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, kami rindu memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan jamahan-Mu, kami merindukan kuasa-Mu ya Tuhan atas sepanjang ibadah ini. Biar kami pulang boleh mendapatkan berkat sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, seluruh pelayan-pelayan-Mu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau urapi dari tempat yang maha tinggi. Baik pelayan-pelayan-Mu yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pelayanan-pelayanan yang lain, bahkan seluruh perangkat yang kami pakai untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan urapi, biarlah segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan saudara kami yang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh ibadah kami mulai awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji Engkau, biar sukacita surga turun atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Siap untuk memuji nama Tuhan? Seperti kasih Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, seperti matahari yang selalu menyinari bumi, kasih Tuhan tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Disinari
bangkit berdiri, mari kita datang ke bait Tuhan dengan hati yang bersyukur untuk memuji nama Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih
Untuk keluarga yang belum menyaksikan kasih Tuhan pada minggu yang lalu, bisa dipersilakan untuk maju ke depan. Mbak Kesi mungkin. Atau keluarga yang lainnya. Kalau tidak ada, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita bisa mendekatkan diri dan hanya fokus kepada Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus,
sehingga kami bisa berkumpul dan bersekutu pagi ini di dalam gereja GPDI Ebenezer. Kiranya Engkau menuntun kami dan menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami fokus berbakti kepadamu di dalam ibadah minggu hari ini. Kiranya kami mau kiranya berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam kuasa nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kalau pada hari ini kita berada di minggu yang ketiga di tahun 2000, agar supaya Tuhan ada di pihak kita di tahun 2024, kita menjadikan Tuhan itu menjadi penolong, menjadi kekuatan, menjadi pembela. Oleh sebab itu, supaya Tuhan itu berada di pihak kita, di dalam Mazmur atau Roma pasal 8 ayat 31, Mazmur 118 ayat 6, ini sama ayatnya, berbunyi demikian, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari ya kita minta tahun 2024 yang masih baru ini, supaya doa kerinduan kita, Tuhan ada di pihak kita,
dan Tuhan berpihak atas kita, anak-anaknya. Ya. Kehidupan jemaat mula-mula ya, penuh dengan tekanan mental secara politis ya, sehingga jemaat saat itu mengalami penderitaan, mengalami siksaan sangat mengerikan karena harus berhadapan dengan lingkungan orang-orang yang anti kepada orang Kristen atau kumpulan orang-orang yang percaya. Ini yang dialami oleh gereja mula-mula, berada dalam ketakutan, dikejar. Bahkan waktu Paulus ya belum bertobat, dia menganiaya. Namun Paulus setelah bertobat menjadi pengikut Kristus, itulah sebabnya dia menulis Tuhan ada di pihak kita. Di sini Paulus menekankan akan posisi orang yang percaya. Orang yang percaya itu adalah orang yang istimewa. Orang yang percaya itu tidak sekedar bertahan hidup, tetapi bahkan lebih dari pemenang. Amin. Ini kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan kita ini bukan hanya sekedar bertahan, tetapi kita menjadi orang-orang yang menang. Termasuk saat ini kita ada orang-orang yang menang, ada di rumah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Mengapa demikian? Karena Allah di pihak orang yang percaya. Jika Allah di pihak kita, kata Rasul Paulus, ini berkenan dengan citra Allah yang dianugerahkan kepada kita. Satu citra dengannya, di mana citra Allah itu pastinya adalah pemenang. Jadi kita ini dijamin oleh Tuhan menjadi orang-orang yang menang. Allah menang terhadap segala persoalan dalam bentuk apapun. Dan tentunya orang yang percaya kepadanya menang juga. Kita harus menjadi orang yang menang. Menghadapi apa? Menghadapi segala persoalan, menghadapi segala kesulitan, menghadapi segala tantangan. Kalau Allah saja telah rela merelakan anaknya sebagai korban penebusan kita yang berdosa, apatah lagi dia juga tidak akan, saudara, apakah Tuhan tidak akan melindungi saudara, melindungi kita? Yang termahal saja telah diberikannya, Allah telah datang ke dunia mengorbankan dirinya. Apakah dia tidak akan melakukan apapun untuk melindungi kita, anak-anaknya? Jadi dengan bersama Tuhan, Tuhan ada di pihak kita, kita adalah orang-orang yang menang. Kita harus mengamini, kita harus percaya, kita tidak perlu takut. Kita harus melangkah di tahun yang baru ini, sebab Tuhan Yesus itu menyertai kita, menyertai saudara dan saya. Supaya kita nanti, kita masih di awal, supaya nanti kita perjalanan kita dalam proses ini finish dan kita menikmati penyertaan Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pembelaan Tuhan bukan hanya ketika kita menghadapi serangan, menghadapi musuh, yaitu musuh kita itu adalah kuasa kegelapan, bisa juga manusia. Termasuk adalah serangan kuasa kegelapan, kuasa iblis
Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur 118 ayat 10 sampai 13 berbunyi, ini keadaan umat Allah mengalami tekanan, mengalami himpitan. Ayat yang 10, segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ini loh orang Israel, dibela oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. 11, mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ayat 12, aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Sebenarnya saudara yang dikasih Tuhan, orang Israel itu adalah orang yang dipilih Tuhan, umat kesayangannya. Tetapi justru umat yang dipilih Tuhan, umat kesayangannya, menolak akan Yesus, tidak menerima akan kehadiran Yesus. Dan sampai saat ini juga orang Israel tidak mengakui Yesus, masih menantikan Mesias yang akan datang. Israel seringkali dikatakan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Tapi bagaimanapun juga nubuat Alkitab itu tetap berlaku. Tetap umat pilihan Tuhan itu adalah bangsa Israel. Tapi justru ketika bangsa Israel menolak keselamatan itu, tidak menerima kehadiran Yesus, justru keselamatan untuk bangsa-bangsa termasuk saudara dan saya. Tapi bagaimanapun juga, memang betul ya, banyak yang mengelilingi, banyak yang musuh, termasuk kita aja benci, gak senang dengan Israel. Tapi bagaimanapun, dia itu umat kesayangan Tuhan, meskipun tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak mengakui Yesus, bahkan sampai sekarang ini masih menanti akan Mesias yang akan datang. Itulah sebabnya yang menyalibkan juga orang Israel sendiri. Berbagai kesempatan musuh kita yaitu siapa? Iblis. Iblis akan mencoba, akan menggoda, akan mencuri milik kita, yaitu apa? Kemenangan kita. Oleh sebab itu jangan takut, dia yang membela kita. Kita harus percaya saja kepadanya. Kita dengarkan firman-Nya, kita imani, kita tetap semangat dan kita tetap menyerah. Dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan berpihak kepada kita, orang-orang yang percaya. Kalau Tuhan itu yang bagaimana? Ya dijelaskan. Tuhan yang di pihakku itu, Tuhan yang kita sembah itu adalah Yehova. Di situ dalam bahasa Inggris Lord berasal dari kata haya, root. Artinya apa? Sumber atau akar yang keberadaannya meliputi, kekal, stabil, dan untuk selama-lamanya. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang Yehova yang Maha Kuasa itu adalah yang pertama, Tuhan kita kenal penuh dengan kebaikan dan anugerah. Di dalam Mazmur 118 ayat 1 ayat yang keempat. Ini loh, Tuhan kita, Tuhan Yehova itu dia yang kekal, dia yang stabil, kasihnya tidak berubah. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan penuh kebaikan dan anugerah. Ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kita bersyukur Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan tetap selama-lamanya.
Kemudian ayat 2, biarlah Israel berkata. Israel itu bukan Israel yang sekarang kita yang dipilih secara rohani, saudara dan saya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian biarlah kaum Harun ini berbicara imam yang mewakili umat Allah, menjadi penghubung antara umat dengan Tuhan. Dan sekarang kita menjadi imamat yang rajani. Kita langsung bisa bertemu dengan Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian ayat 4, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi yang pertama, Tuhan yang Yehova itu, Tuhan yang kekal, Tuhan yang stabil itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan anugerah. Kemudian yang kedua, Dia penjawab doa. Saudara, jangan jemu-jemu, jangan berhenti berdoa. Berdoa atas keluarga, berdoa atas masa depan, berdoa atas anak-anak kita, berdoa atas pergumulan kita. Dalam Mazmur 118 ayat yang kelima berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Ketika kita dalam sakit, ketika dalam persoalan, ketika dalam kebimbangan, ketakutan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Mari saudara, apapun yang kita hadapi, berseru, berdoa kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan aku diberikan kelegaan. Kalau mengalami kelegaan itu merasa plong. Kalau kita belum lega berarti masih tertekan. Masih ada unek-unek. Masih ada tekanan. Tapi Tuhan telah menjawab aku. Ini biar menjadi iman kita. Tuhan menjawab doa kita. Tuhan mendengar setiap pergumulan kita. Kemudian berikut, Tuhan yang Yehova itu, Tuhan yang stabil, Tuhan yang tetap itu adalah Dia penolong. Penolong saudara dan saya. Mazmur 118 ayat 7. Dikatakan Tuhan di pihakku. Nah, makanya tahun 2024 kita jadikan Tuhan ada di pihak kita. Amin. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel secara jasmani, meskipun banyak yang membenci sekitar bangsa-bangsa, tetapi Tuhan membela. Itu secara jasmani. Apalagi kita ini rohani, kita imamat. Saya percaya kita juga dibela, kita juga dilindungi. Tuhan juga mendengar seruan, Tuhan mendengar doa kita. Kemudian dikatakan lagi, Allah Yehova, Allah yang tetap, Allah yang stabil itu apa? Dia pelindung. Mazmur 118 ayat 8 sampai 9. Ini pengalaman dari pemazmur. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung, lebih baik percaya kepada Tuhan. Kenyataan memang seringkali kita mengandalkan orang yang rasa-rasanya, yang sepertinya bisa diharapkan, bisa menolong, tapi kenyataannya beleset. Saudara yang dikasih, ini tidak sama dengan Tuhan kita. Dia melindungi, dia menjamin. Kalau manusia bisa menjamin, oh nanti. Seringkali kita kecewa kalau berharap kepada manusia. Dikatakan lagi ayat yang ke-9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Hari-hari ini para politikus sementara ini sedang mereka ini fotonya itu ditampilkan di tempat-tempat, mereka berjanji dan janjinya itu membela, memberikan kesejahteraan, menjadi wakil
Tapi tetap manusia itu terbatas, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu satu-satunya kita berlindung kepada Tuhan. Mungkin ada orang yang kaya, saudara, ataupun teman, saudara, enggak menjamin, saudara. Yang menjamin itu adalah Tuhan sendiri. Allah yang Yehova itu adalah juga Allah yang perkasa. Dalam Mazmur 118 ayat 15 sampai 16 dikatakan, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Biarlah saudara yang dikasih Tuhan, seperti tema kemuliaan, tema nasional, bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Biarlah kita semua memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau keluarga Bapak Gunawan sebentar akan menikmati berkat untuk melihat alam semesta. Doa kami Tuhan menyertai, rombongan busnya sudah siap, tak pikir sudah berangkat. Loh, kok gak pergi? Oh, ternyata masih rindu ketemu dengan Tuhan dulu. Ini yang baik, saudara yang dikasih Tuhan, perlu diteladani. Jadi mengutamakan Tuhan. Nanti setelah firman akan cabut, akan berangkat. Tuhan menyertai Mbak Kasih supaya semua disehatkan, semua ditolong oleh Tuhan. Nanti disusul, nanti kita April juga biar survei bagaimana pantai mana yang baik. Nanti kita pasca ibadah Padang. Haleluya. Kita siap-siap ya, nabung. Agar Tuhan di pihak kita, agar Tuhan di pihak kita, yang pertama adalah biar kita suka bersandar, suka berserah kepada Tuhan. Jadi saudara, supaya Tuhan itu ada di pihak kita, ini yang kedua, bagian kedua, supaya kita suka bersandar. Pujian berkata, gandul Gusti, artinya percaya, nyender, ya saudara, berserah kepada Tuhan, bukan mengandalkan mampu kuat kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita gandul sama Tuhan, kita akan dibawa nanti dalam perjalanan kita. Tuhan di pihak kita, kita sampai tahun penghujung nanti dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat tadi sudah dibaca. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kemudian tadi yang saya sebut tadi, suka bersandar, berserah kepada Tuhan, kemudian suka mempermuliakan Tuhan. Ya, ini di dalam Mazmur 118 ayat 17, masih dalam kitab Mazmur 1 pasal itu, saya ambil dari situ. Suka mempermuliakan Tuhan, suka bersaksi. Dikatakan, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan kita menyaksikan bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, supaya orang lain juga melihat, mengetahui bahwa kita itu dibela Tuhan, kita itu ada di pihak Tuhan. Sampaikan, bukan dukun, bukan kekuatan yang lain. Aku sampai sekarang ini, aku bisa sampai seperti ini, aku disehatkan, aku ditolong, karena aku memuliakan Tuhan. Amin. Kita memuliakan Tuhan. Kemudian berikut, agar Tuhan di pihak kita, kita supaya mau diajar, mau diproses, mau dibentuk. Ya, banyak orang maunya jadi, enggak mau proses, enggak mau sakit, maunya enak. Tapi semua harus mengalami itu, proses, diajar, dibentuk. Mazmur 118 ayat 18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Seperti orang tua. Seringkali orang tua itu mengajar anak, mendidik anak. Kalau anak
tidak diajar, bukan dikubuhi, maksudnya itu ada didikan. Mulai dari kecil juga seringkali ada yang dicubit, ada yang diceples, masih kecil. Kalau sudah besar enggak bisa. Itu apa? Sama dengan orang Israel. Tuhan telah mengajar aku. Seringkali orang Israel ini berkeras hati, enggak menurut, dan seringkali diajar oleh Tuhan. Tapi semuanya itu menolong dan menyertai, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kemudian supaya Tuhan di pihak kita, di dalam Mazmur 118 ayat 19 sampai 21, suka mengucap syukur. Banyak-banyaklah mengucap syukur. Ayat 19, bukanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Bukankah kita mengalami jawaban Tuhan? Bukankah kita mengalami pertolongan Tuhan? Hidup saudara sampai sekarang ini mungkin bisa seperti ini. Kita dapat berkata, Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai saat ini kita ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian bagaimana supaya Tuhan ada di pihak kita? Suka bersorak-sorak, suka memuji Tuhan. Di sini jangan sampai lalai, jangan sampai lupa. Tadi putra, saking semangatnya saudaraku datang beribadah, harus ganti baju di sini. Enggak tahu sama orang tuanya enggak boleh apa tidak untuk datang, tapi mungkin pamitnya dulin, tapi datang ke rumah Tuhan, puji Tuhan. Ya, Tuhan sudah punya menilai kerinduan putra untuk bertemu dengan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ayat 24, Mazmur 118. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Makanya sedang minggu itu umat Tuhan harus bersorak, harus memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu saudaraku harus dengan hati, dengan sukacita. Naikkan syukur, naikkan pujian. Kita menikmati hadirat Tuhan karena Tuhan ada di pihak kita. 25, ya Tuhan, biarlah kiranya keselamatan, ya Tuhan, biarlah kiranya kemujuran, dan kita menikmati keselamatan, kita menikmati hari baik, kita mengalami kemujuran, kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. 26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kita diberkati awalnya itu dari kemah suci, dari bait Allah, dari rumah Tuhan. Makanya kita berusaha di rumah Tuhan, kita bersorak, memuji, menyembah. Apalagi yang ambil bagian di dalam pelayanan, banggalah kalau dipercaya untuk pelayanan dalam ibadah, karena kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Kemudian apa? Suka berkorban. Mazmur 118 ayat yang ke-27. Tuhan ada di pihak kita, makanya kita suka berkorban. Sama seperti Tuhan sudah berkorban menyerahkan dirinya. Ayat 27. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Pada perjanjian lama, kemah suci, hadirat Allah. Waktu itu masih belum ada bait Allah, ada kemah-kemah mulai dari Musa, kemudian Daud, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita rindu juga, kita ada di dalam rumah Tuhan. Ada pujian berkata, satu hal telah ku minta, diam di rumah Tuhan, menikmati hadiratnya, menikmati baitnya, menikmati firman-Nya, menikmati kuasanya. Mari jangan bosan ya, kita dalam
setiap minggu itu kita datang di sini, kita bersorak, kita memuji, kita melayani Tuhan. Yang kami akan tutup. Kalau Allah di pihak kita, tidak ada alasan untuk takut menjalani tahun 2024, meskipun mungkin orang bilang ini tahun apa? Imlek itu tahun apa ini? Apa Pak Gunawan? Naga. Berarti belum ada informasi. Ini tahun apa ya? Terus orang memprediksi, oh ini tahun ini nanti. Alkitab sudah memprediksi keadaan zaman semakin hari semakin sukar. Kasih manusia semakin hari semakin dingin. Itu firman Tuhan. Memang kesulitan, permasalahan, tantangan lebih berat, lebih tahun kita jalani, tetapi kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada alasan untuk takut menjalani tahun ini, karena Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan menyertai kita, dan kita bersyukur semuanya karena anugerah Tuhan. Saya jemput sama-sama kita berdiri, pujian yang terakhir tadi. Haleluya Yesus, puji Tuhan. Biar mulutku memuji nama-Mu. Hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami mengandalkan, kami berharap. Hanya Tuhanlah yang menolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun kami di tahun 2024. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Kita angkat tangan. Penolongku dalam kesesakan. Kita imani, kita percaya Kau gunung dan pertahananku. Kau di pihakku, pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidup. Amin, amin, kami percaya. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Kami mohon Mbak Erna berdoa. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat. Mbak Erna, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
hari ini. Semua karena kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi ini kami boleh menerima sebagian firman-Mu yang menguatkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar kami tetap selalu ada di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tetap bersandar, berserah hanya kepada Tuhan, dan kami, oh Tuhan, senantiasa di dalam hidup kami percaya kepada Tuhan, bukan kepada manusia ya Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, karena Tuhanlah yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Kami walaupun seringkali kami Tuhan mengandalkan kekuatan kami sendiri, ampuni kami ya Tuhan kalau kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri, mengandalkan kekuatan orang lain ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, di awal tahun yang baru ini ya Tuhan, biarlah kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan, kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa berserah, berseru, dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya orang lain boleh melihat kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami, dan kami boleh berjalan senantiasa di jalan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, dan biar firman-Mu senantiasa menguatkan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan buat pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, dan kami memberikan korban persembahan ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan korban persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita pujikan Aku Diberkati. Pengumuman Warta Sepekan GBDI Ebenezer, Senin sampai Sabtu ada doa pagi jam 4 pagi, Selasa dan Rabu ada doa malam jam 6, Kamis ada ibadah wanita jam 6 sore, WL Ibu Erna. Acaranya doa. Jumat ada doa pelayan altar jam 6 sore. Diharapkan untuk semua petugas yang maupun yang tidak bertugas bisa datang pada hari Jumat jam 6. Sabtu ada latihan musik untuk hari Minggu jam 7.
Dan hari Minggu ada ibadah pemuda jam 6 sore dan ibadah raya jam 7 pagi. Kami serahkan kepada Minggu ada ibadah sekolah minggu. Senin ada ibadah pelnap Rayan 1 wilayah Pare. Jadi anak-anak sekolah minggu diundang untuk ibadah pelnap. 4:30 bisa siap. Acaranya di GPDI Tiberias Pare. Nanti bisa kumpul di gereja dulu 4:30, acaranya jam 5. Sekali lagi anak-anak sekolah minggu supaya nanti bisa hadir. Ya nanti kalau Noel nanti bisa dihampiri di rumah kan satu jalur. Ya puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehadiran kita semua. Tuhan menyertai keluarga, memberkati usaha pekerjaan supaya di tahun 2024 ini Tuhan ada di pihak kita. Sekolah minggu pakai seragam biru, kaos ya. Saya sama, kita akan berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bang. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, Bapa ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di rumah Tuhan, menaikkan pujian syukur penyembahan kami, menerima berkat firman Tuhan yang memberikan kekuatan kami untuk beriman, percaya, berharap bahwa di tahun 2024 Tuhan berpihak kepada jemaat yang ada di tempat ini, memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan mulai yang bertani, berternak, wira swasta, jualan, LPG, petis, demikian juga koperasi yang berdagang, pekerja, dan pekerjaan apa saja yang menjadi mata pencarian umat-Mu diberkati Tuhan, diberi kelancaran, usaha koperasi Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pelayan altar yang ambil bagian Tuhan pakai lebih heran lagi untuk semangat melayani Tuhan, Tuhan memberkati. Menyerahkan keluarga besar Bapak Gunawan, Mbak Kesi, kalau hari ini perjalanan ke Tulungagung menikmati wisata di pantai, Tuhan menyertai perjalanan, menikmati berkat Tuhan dan pulang dengan selamat oleh karena pertolongan Tuhan. Rencana kami nanti tanggal bulan April Paskah kami akan mengadakan ibadah padang. Kiranya kami bersama-sama juga menikmati berkat Tuhan. Mari kita minta berkat. Kita pulang, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.